Pak Ustadz ya, jangan sampai lupa berapa. Bisa dibalik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Makhluknya, wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan segala hal yang diperlukannya untuk esok. Nah, coba dengarkan dulu. Coba dengarkan dulu. Halo. Sebelumnya, sejak dari awal. Tidak perlu dengarkan dulu. Jadi, salah satu adab kita adalah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kalamullah itu di atas sekalian kalam. Artinya ketika kalamullah itu bergerak di telinga kita harus nyimak. Apalagi kalamullah itu sengaja dibacakan oleh kita. Maka tolong dengarkan dulu Bapak Ibu. Setelah saya bacakan ayat dan terjemahannya, ngomong-ngomong ya. Jadi bunyi ayatnya begini. Semoga begini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan segala bekal yang diperlukannya untuk esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha memberitahukan apapun yang telah kamu kerjakan. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, yang karena itu Allah jadikan mereka lupa pada dirinya sendiri, dan mereka orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk surga. Ashabul jannah humul faizun. Orang-orang penduduk surga itu adalah orang-orang yang benar. Bapak-bapak, ibu yang saya muliakan, om saya semua yang saya muliakan, tante-tante saya semua yang saya muliakan. Pada
kesempatan ini kita diberi Allah waktu yang luar biasa ya. Saya selalu saja kalau sudah NKCD itu memorinya udah berubah-ubah. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah datang dengan Islam dan Quran yang kita berusaha untuk menjadikannya sebagai cara kita menjalani hidup ini. Saya bagi bapak-bapak ibu apa yang ngomong dan nanti-nanti. Udah. Mereka lama ya. Jadi begini, ayat yang kita dengar tadi dari Al-Fatihah kita itu adalah ayat yang luar biasa. Itu ayat pertama surat Al-Fatihah sampai dengan ayat ke-10 surat Al-Fatihah. Kalau mau kita perpanjang, sebenarnya itu bisa kita teruskan sampai ayat ke-20. Cuman apa yang perlu kita simak di sini? Ayat yang pertama itu berisi alif lam mim. Alif lam mim maknanya mewarius, tak satu pun yang tahu. Ada beberapa orang menafsirkannya, ya silahkan saja. Cuman makna aslinya itu apa? Wallahu a'lam. Lalu masuk ke ayat kedua sampai dengan ayat kelima, itu Allah berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allah berbicara tentang orang-orang hidayah. Apakah kita bahagia dari yang mendapatkan hidayah itu atau tidak? Nah itu tentu kita yang bisa merasakan. Ini kita bagi fragmen ayatnya begini. Lalu pada ayat ke-6 dan ke-7, dua ayat, itu Allah berbicara tentang karakter orang kafir. Karakter orang kafir. Orang kafir ini makna aslinya adalah orang yang menutupi. Jadi Pak, ini akhirnya saya maksudkan sesuatu, lalu saya tutupi. Perbuatan saya menutupi ini dalam satu konteks bisa dibilang kafar. Saya menutupi. Jadi kafir orang yang menutupi. Tapi tentu maksudnya bukan menutupi air. Kafar di sini lebih pada menutupi hidayah, menutupi kebenaran. Yang aturannya diakuinya, aturannya disampaikannya kepada yang lain, tapi dia tak. Jadi tidak menyebarkan itu, tidak memberitahukan dan tidak mengiyakannya. Itu adalah termasuk perbuatan kafir. Termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri itu kalimat yang dikatakan Allah itu tetap akarnya adalah kaf, fa, dan ra. Istilahnya bukan kafir seperti jahil al-kuliah atau kafir, tidak, tapi kufur. Makanya kafir itu ada dua. Kafir yang mengeluarkan kita sebagai seorang mukmin dan kafir yang membuat kita sebagai hamba Allah yang maksiat. Dua ayat yang dikasih Allah dalam surah Al-Baqarah yang pertama ini, ayat 6 dan 7. Tapi kemudian Bapak-bapak Ibu, dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20, 12 ayat. Ayat ke-8 sampai ayat 20 itu isi adalah orang munafik. Tentang orang munafik. Apa kriteria awal yang disebutkan Allah di sini adalah wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir. Lalu ditutup wa ma hum bimu'minin.
Di antara manusia ada yang berkata, amanna billah wa bil yaumil akhir, kami percaya kepada Allah dan hari akhirat. Lalu Allah pangkas, wa ma hum bimu'minin, sedangkan sejatinya mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Orang-orang yang seperti inilah yang digambarkan dalam 12 ayat itu. Baru kemudian nanti dari 21 sampai 29 Allah berbicara tentang dirinya, kemahakuasaannya, kasih sayangnya, dan bla 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 bla. Baru masuk ayat 30 berbicara tentang penciptaan manusia pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah klasifikasikan dulu 3 jenis orang ini. Siapa yang muttaqin, mukmin, siapa yang kafirin, siapa yang munafikin. Kemudian Allah bentangkan siapa aku. Kemudian baru dia bercerita tentang bagaimana kita dicipta. Nah, saya kalau membaca surat ini memang banyak menung dan bukan termenung ya, bukan manung, termenung. Banyak ke dalam musuhnya. Kenapa begitu? Begini contoh sederhana saja. Tapi nggak apa-apa ya. Mohon maaf, tentang Allah. Apa yang bisa kita katakan pada kesadaran kita? Allah itu siapanya kita. Ini pada kesadarannya, bukan pada cerita-cerita mulutnya. Coba kita bercerita tentang Allah pada diri kita. Dari Iskandar, engkau adalah ibunya Allah, Allah adalah ibu-ibu, dan aku percaya Allah begitu. Apa bisa kita sampaikan kepada diri kita tentang Allah? Pernah nggak kita berbicara tentang Allah pada diri? Kan kita banyak ini mungkin semua, sholat semua. Alhamdulillah. Apa yang bisa kita sampaikan kepada diri kita tentang Allah? Jangan-jangan tak sampai 2 baris, 3 baris waktu Bapak Ibu. Tak sampai. Itu terlalu rumit Ustaz, karena Allah itu misterius. Tidak ada satu orang yang bisa neko-neko. Oke, kita pergi ke level yang lebih bawah lagi. Itu terlalu tinggi. Siapa yang ingin masuk surga di antara kita? Anda akan usaha. Siapa yang tak ingin masuk surga? Kalau masuk surga kan banyak yang berniaga. Siapa yang tak ingin masuk surga? Katakan. Yakin nih. Tapi saya tidak minta maaf ya. Kita masuk yang berikutnya. Siapa di antara kita di sini yang ingin masuk neraka? Angkat. Ada? Tanda-tanda? Tanda di sini? Om? Siapa yang mendapatkan surga? Serius? Coba ceritakan apa surga yang dalam pahaman kita? Apa rasanya surga itu? Ini ayatnya ya. Siapa yang bisa jamin teknik tawar? Ada? Pastinya manis. Pastinya manis. Ketika saya katakan saya minum teh,
Atau pingin es tebak? Terbayang nggak es tebaknya itu rasanya kecut dan pahit? Terbayang? Enggak. Tapi ketika kita bilang surga, apa sebenarnya yang terbayang dalam pikiran kita tentang surga? Sering nggak mendapatkan surga? Enggak. Gimana caranya? Enggak bisa dibayangkan. Nah, itu iya, sering Taman. bukan Pak, Bu. Tadi di sini Taman. betul nggak kita mendambakan surga? Apa buktinya? Buktinya di Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab. Kita selalu mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi larangan. Kaitannya. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Iya? Setuju? Itu lah dulu. Nanti ada banyak nanti. Sekarang berapa dalam satu hari yang kita tidak berdosa kepada Allah? Kira-kira saja. Berapa dalam satu jam itu yang kita tidak berdosa kepada Allah? 60 menit dong? Oke, terlalu lama. Berapa dalam 5 menit yang kita tidak berdosa kepada Allah? Nah, itu menjawab diserius, karena mau. Ketika tidur dalam 5 menit tidur, setelah bangun dalam 5 menit setelah bangun, kapan berdosa? Ini tanya saya ketika sadar. Lalu ketika tidur selesai juga. Ketika saya di ICU Ustaz, koma, ya pasti tidak. Ini ketika sadar. Ini pertanyaan serius ini. Dalam 5 menit, berapa banyak kita tidak mendurhakai? Dalam 5 menit, berapa banyak kita tidak mendurhakai Allah? 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Nah, kita hitung rata-rata ya. Dalam 5 menit kita, berapa menit kita tidak mendurhakai Allah? 6 menit. 5 menit tidak mendurhakai Allah. Artinya, kita bagus kan? Ya. Contoh ini, sholat subuh berapa rakaat? 2. Pemahalan. Witir berapa rakaat? Paling minim. 1. 1. Dalam 1 rakaat berapa menit? 2. 1 rakaat 2 menit. Serius ini? Ini real. Kamu setuju dong? Kadang-kadang saya mau menting. Oke, bonus. Gak usah lama-lama. Makanya kalau pada subuh itu bapak-bapak ibu ya, mereka sholat itu kan lama-lama deh. Nah, dia baca cepat, selesai kelas sampai selesai. Karena dia takut. Kalau dia hanyut, dia bahaya. Mendingan dia hanyut ketika baca Quran, ketika zikir daripada ketika Sholat. Iya. Baca Quran kan dosa nggak? Enggak. Baca Quran dosa nggak? Enggak. Sholat gimana coba? Nguap berkali-kali sholat. Kurang oksigen. Itu harus diulangi atau tidak? Enggak. Lanjut, nggak boleh lanjut. Batuk. Ulangi. Jadi mendingan nggak khusyuk di luar sholat atau dalam sholat? Mendingan nggak khusyuk di luar sholat. Makanya supaya khusyuk cepat dan dapat sholatnya nggak bilang itu, sholatnya nggak berlama-lama. Bukan cepat-cepat, beda. Sholatnya nggak berlama-lama. Itu
itu 1 menit sholat witir. Oke, tadi 2 menit, kita ngalah aja. 2 menit sholat witir, berapa yang kita tidak mendurhakai Allah? Ini nggak usah 5 menit. Itu contoh sederhana. Saya ini betul-betul apa yang takut atau tidak. Jadi, seberapa takut kita pada neraka, seberapa harap kita pada surga, itu bukan pertanyaan retorik. Itu pertanyaan batin sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena kita terlalu sering berbicara tentang sesuatu yang tidak kita lakukan. Ketika ditanya, mau surga, mau, tapi nggak sekalipun kita pernah membayangkan hidup kita pada surga. Seperti orang Indonesia yang merantau ke Afrika, nggak jumpa lontong. Pulang 8 tahun kemudian dibilang lontong, langsung lontong. Kita nggak pernah gitu dengan surga. Pernah nggak gitu? Bapak-bapak yang hidup, pernah nggak seperti itu dengan surga? Jadi sekarang kita suka surga atau enggak? Dengan neraka kita benar-benar takut atau enggak? Dengan neraka kita benar-benar takut atau tidak? Halo? Serius nih? Serius nih? Kalau kita serius, maka caranya adalah pastikan kita berjalan sesuai dengan hidayah yang diberikan Allah. Nah sekarang gini bapak-bapak ibu yang saya muliakannya. Pertanyaan sederhananya, hidayah itu ada berapa sih? Apa sih arti hidayah? 7. Hidayah itu 7. Sederhana 7. Jadi kalau saya lewat dari Pekanbaru pergi ke arah Panam, nanti dari dekat Panam itu ada jalan Pengginang sekian kilo, Baikungku sekian kilo, itu hidayah. Itu termasuk kategori hidayah. Lalu dikasih tahu kalau ke kiri Kupang, kalau ke kanan, ini kalau saya dari Surakarta, kiri Kupang, ke kanan adalah Garudasapi, terus itu adalah nanti perbatasan Pekanbaru dengan Kampar. Lalu saya pikir ke Garudasapi, tapi belok kiri. Saya mengingkari hidayah. Jadi bapak-bapak ibu yang saya muliakan, hidayah itu sekitar satu. Cuma petunjuk itu kalau kita mau bagi-bagi seperti dia sedikitnya ada 5 itu yang paling gampang. Petunjuk dalam artian insting, melalui itu juga hidayah. Kemudian dalam artian panca indera itu juga hidayah. Saya bisa tahu ada api kan dengan melihat. Penglihatan saya memberitahu saya api. Saya mendengar suara yang menakutkan itu adalah hidayah pendengaran. Jadi ada bentuknya seperti itu. Ada lagi yang memang melalui kajian hidayah akal. Jadi yang kita belajar selama ini hidayah akal. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Hidayah syariat, hidayah agama. Ini memang tidak sekedar mentang-mentang saya tidak, saya lantas mendapatkan hidayah agama. Mentang-mentang saya tidak sekolah, saya tidak mendapatkan hidayah agama. Tidak ada hubungannya dengan pendidikan, tidak ada hubungannya dengan kepemilikan harta dan sebagainya. Tapi atas dari itu lagi adalah hidayah taufik. Hidayah taufik. Hidayah taufik ini apa? Ini adalah hidayah yang paling pamungkasnya ini. Orang yang tidak dapat hidayah taufik, maka hidayah yang dia terima itu adalah kayak dia menjadi komputer. Komputer itu apa yang ada di dia? Ya Pak, di Google itu maksudnya. Semua hidayah ada di sana. Semua jenis hidayah ada di sana. Cuma dia hanya menjadi seperti itu saja. Pernah kita bilang, oh Google kamu ini memang aplikasi yang soleh. Pernah gitu? Sudah. Dia nggak soleh. Dia juga bukan termasuk yang fasik. Dia hanya nampilin aja.
Dia tidak ada kesadarannya, malah dia tidak punya ini. Hidayah taufik ini apa? Dia hidayah yang menggerak, Sekarang dari sekian banyak hidayah yang ada pada kita, berapa yang betul-betul sudah menggerakkan kita untuk kebaikan? Karena yang namanya taufik itu bapak-bapak di terbukanya pintu kebaikan dan tertutupnya pintu keburukan itu taufik. Terbukanya pintu kebaikan bisa pintu kebaikan dan tertutupnya pintu atau pintu-pintu keburukan itu taufik. Jadi ketika kita nyatakan hidayah taufik, maka pastinya itu bermakna ya Allah, berilah hamba hidayah yang menggerakkan hamba menuju pintu-pintu kebaikan, bukan menuju pintu-pintu keburukan. Inilah dia yang saban waktu sholat kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat terhadap mereka. Jadi permintaan hidayah di sana wajib, bukan hidayah akal lagi. Ya Allah, berilah hamba pengetahuan tentang jalan yang lurus. Tidak. Itu sudah tidak dibahas lagi itu dalam ihdinas siratal mustaqim. Karena di situ yang diminta adalah ya Allah, gerakkan hamba untuk berjalan di jalan yang lurus. Kalau setiap pengetahuan yang kita miliki adalah bermakna kita melakukan apa yang kita ketahui, maka semua orang masuk surga. Saya tahu sedekah itu adalah baik, tapi saya tak bersedekah. Apakah saya sudah bersedekah? Tidak. Saya tahu mabuk-mabuk itu adalah kerja setan. Lalu saya hanya sekedar tahu saja, tapi ya nggak bisa. Makanya yang penting itu adalah bagaimana kita bisa bergerak mengejar apa yang kita minta kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Siapa yang tak pernah melihat? Lalu pertanyaannya, kok jadi orang baiknya lambat? Kok nggak dari dulu? Karena apa? Karena kita minta sesuatu yang sebenarnya kita tidak ingin. Kita minta sesuatu yang kita nggak ingin, kita nggak tahu kita minta. Makanya di sini kita penting untuk mengetahui apa sebenarnya yang kita lakukan ketika terutama lagi sholat, baca doa, baca Quran, dan sebagainya. Makanya bapak-bapak ibu yang saya muliakan, perkara hidayah ini bukan perkara remeh, karena pengetahuan kita sudah sangat banyak. Allah, selisih lahir 1 hari itu membuat orang yang duluan lahir memiliki pengetahuan 24 jam lebih banyak daripada yang datang kemudian. 24 jam pengetahuan banyak orang wahyu. 24 jam pengetahuan itu banyak. Apalagi kalau 1 tahun lebih tua, 2 tahun lebih tua, 10 tahun, 20 tahun lebih senior, itu tentu lebih banyak dari yang datang kemudian. Yang kita ketahui dalam putaran masa ini banyak, tapi berapa banyak dari yang kita ketahui benar-benar membimbing kita dalam apa yang kita kerjakan. Nah, ini yang saya rasa perlu bagi kita untuk merasakannya dengan sepenuh hati. Kenapa? Yang difirmankan Allah itu luar biasa benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan bekalnya.
Ini bekal ini macam-macam mau ini, bisa bekal nanti siang, bisa bekal nanti malam, bisa bekal besok, bisa juga bekal setelah hidup ini. Kalau Imam Al-Ghazali berkata begini, yang saya takuti bukan kematian, yang saya takuti bukan kematian, yang saya takuti itu adalah apa yang terjadi setelah saya mati. Karena yang paling gak enak itu, awak merasa kaya, dikaya dengan amal soleh gitu, merasa kelas 1 dan kawin-kawin, cuma di depan Allah ternyata bangkrut. Ini kan banyak. Makanya mari kita fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dan kebaikan yang dicanangkan oleh agama ini. Pertama sekali adalah iringi ibadah kita dan kesadaran kita tentang yang diajarkan agama dengan rasanya. Pengetahuan itu diiringi dengan rasanya. Saya tahu ibu pasti kasih gula ya. Tapi saya tahu itu manisnya tak sampai ke sana. Ya, saya belum cicipi. Saya nggak tahu gimana rasanya. Tapi rasanya saya belum dapat, tapi pengetahuannya sudah sampai. Nah, rasa beragama itu mungkin yang sekarang kita gembar-gemborkan sehari-hari. Rasa. Ada contoh ini yang disampaikan. Siapa kalau nggak salah jalur itu kita begini. Wudhu kita itu akan berjalan seperti orang yang main-main air. Wudhu itu akan menjadi seperti orang-orang yang bermain-main air. Jika dalam setiap gerakan wudhu tidak kita hadirkan rasa rindu untuk sholat. Kalau tidak kita hadirkan rasa rindu untuk sholat, kira-kira jika ada orang yang muncul rasa rindunya untuk sholat, itu wudhunya kira-kira akan ngumpul-ngumpul begitu atau serius? Serius. Oh, terlalu tinggi, oke. Setidaknya dalam wudhunya dia hadirkan rasa percaya yang dosanya akan lumar dan rontok dari tubuhnya setelah dia berwudu. Kalau ada kita punya kesadaran begitu, tiap kali berwudu kita akan main-main atau akan serius? Serius. Ada orang yang wudunya lambat-lambat, ada kan? Ada. Tapi rasa itu tak ada. Rasa itu tak ada. Yang air wudu akan membasuh dosa-dosanya. Yang dengan kebersihan ini dia akan menghadap kepada Allah yang dicintainya. Rasa itu tak. Kira-kira masih main-main air? Tidak. Yes. Rasa. Memang agama ini dalam Islam ini di atas pengetahuan dia minta satu lagi. Rasa. Para alim ulama pernah berkata begini pada guru Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini bapak spiritualnya negara Pakistan. Intinya sebelum Zia-ul Haq menjadi presiden, dia turun bapaknya Pakistan. Karena melalui ceramah dia itu kemudian negara Pakistan itu menjadi wujud. Dia nggak sempat hidup ketika Pakistan merdeka. Ketika Pakistan dinyatakan sebagai negara. Jadi kita begini, guru berkata kepada hai Iqbal, bacalah Al-Quran. Seakan-akan dia memang diturunkan untukmu. Bagaimana kita membayangkannya? Kalau ada sekedar pengetahuan, tidak apa. Bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Ya rasakan. Rasa. Bagaimana caranya Rasulullah itu ketika sedang menerima wahyu? Rasa. Dan jadi
hidayah-hidayah yang seperti ini memang bukan perkara kaleng-kaleng dan juga bukan perkara yang bisa dibawa sambil lalu. Karena memang beragama itu tidak boleh sambil. Nah, kita ini tentu kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan kepada Allah agar diberikan kebaikan di dunia. Cuma kan tanda-tandanya itu harus ada, Pak. Kita minta kebaikan tapi kita nggak merasa baik-baik juga. Ini ternyata kita sedang tidak baik-baik saja. Kan lucu ini. Mintanya udah bertahun-tahun kan. Lalu sekarang wafil akhirat hasanah. Sebagai orang yang sudah minta dari saya yakin sejak SMP bapak-bapak ibu-ibu pasti sudah minta Rabbana atina. Ini doa paling lama kita baca ini dengan Rabbil Firli. Itu aja cuma paling lama itu. Rabbil Firli, Rabbana atina. Rabbil Firli, Rabbana atina. Satu lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu paling lama. Itu yang paling lama. Cuma yang di Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat baik. Ini sebagai orang yang minta dari dulu. Terbayang nggak baiknya akhirat seperti apa yang kita inginkan? Terbayang nggak? Enggak. Kalau belum terbayang, maka coba-coba dikornikan lagi. Karena kalau ada masa penjagaan yang satu ini habis itu dibaca, tapi kita tidak bisa merasa. Jadi saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Intinya adalah mari kita mengutai lagi satu persatu bagaimana hubungan kita dengan agama yang kita yakini. Tahu boleh, tapi merasakan itu jauh lebih utama dari sekedar tahu. Dan kemudian bergeraklah kita satu persatu untuk memastikan yang kita ketahui dari agama ini betul-betul sudah menjadi bahagian kesadaran kita. Contoh tentang wudhu yang saya sampaikan tadi itu perkara remeh. Oh iya ya, saya selama ini wudhu. Main-main air. Saya selama ini wudhu. Mungkin saya juga yang menjadi orang yang ngajarin anak-anak saya wudhu. Tapi kalau kata dalam wudhu tadi, jangan-jangan saya masih termasuk orang yang main air. Kan main air kan? Karena apa? Karena perasaan kita tidak sama, harap kita tidak sama. Dia lahir menjadi kebiasaan harian yang lama-lama karena tidak dihargai, dia menjadi kebiasaan ringan dan terbuang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang mau bertanyakan, tapi jangan yang bertanya. Kalau ada yang bertanyakan, silakan kita diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan di pembukaan tadi, sama tadi bilangnya dikatakan bahwa dia lebih lebih senang sholat itu tidak berlama-lama agar dia tidak lalai dalam sholatnya. Lebih bagus sesudah itu dia membaca Al-Quran. Tapi kalau lama itu sudah terbilang sunnah. Nah, yang ingin saya tanyakan, manakah yang lebih afdal kira-kira seumpama pada saat qiyamul lail, di mana qiyamul lail itu adalah kategorinya adalah sholat yang sunnah. Kita membaca, saya memberi contoh saja yang ekstrim, misalnya di dalam sholat qiyamul lail itu yang kita baca ul saja, begitulah pendeknya. Lalu sesudah itu kita membaca Al-Quran satu juz misalnya. Kadang kalaupun membacanya satu juz, kadang ada yang salah mungkin sehingga kita tidak
terjebak dengan lain tadi, ataukah lebih bagus pada saat sholat karantina itu sholat sunat kita hanya boleh menggunakan sholat, kita sambil sholat qiyamul lail tadi membaca bacaannya dengan menggunakan mushaf sepanjang satu juz dalam satu sholat, katakanlah dua sholat atau empat sholat 8 rakaat misalnya. Mana yang lebih bagus kita sholat dengan ayat-ayat yang pendek lalu kita membaca Al-Qur'annya setelah sholat, atau pada saat sholat itu kita membaca ayat-ayat yang panjang walaupun dengan membaca tidak terhafal. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tampung dulu ya yang pertama, yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik uraian yang diberikan oleh Ustaz. Yang menjadi perhatian saya tadi, seandainya yang usia sudah di atas 50, 60, 70 tahun itu Ustaz, seandainya seperti yang saya bayangkan tadi, kita tidak bisa merasakan bagaimana itu, kita sudah terlanjur memberikan usianya. Mungkin tidak bisa lagi melakukan itu, apa trik yang bisa kita lakukan untuk bisa paling tidak di waktu yang pendek itu kita bisa seperti merasakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz bayangkan tahu nggak bagaimana bentuknya surga? Orang pasti membayangkan yang indah-indah aja, semua yang baik-baik saja. Menurut dari Ustaz itu bagaimana bentuk bentuknya surga itu yang kita pernah lihat itu? Karena banyak di majelis taklim Ustaz sudah bertubi-tubi memberikan pengertiannya, tapi bisa orang mau berikan tausiah atau pelajaran pada kampung dari masjid. Berarti mereka tidak membayangkan sudah. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada selalu yang menjadi contoh Ustaz, seseorang yang melaksanakan sebagian hidupnya di dunia ini masih, kemudian dengan satu perbuatan yang paling sedikit contohkan seorang wanita yang bekerja tidak baik, kemudian dia memberikan bantuan kepada seekor anjing, itu selalu menjadi contoh. Nah, bagaimana kita membuat, artinya menelisik di dalam momen itu Allah malah membenarkan dia itu masuk surga gitu. Kan ini target kita orang tersebut itu kan masuk surga Ustaz. Nah, dalam momen yang seperti itu dijadikan contoh, sementara kita yang tidak pernah membuat yang ekstrim seperti itu, kita tidak pernah melihat surga, tapi kita harus menimbulkan rasa. Nah, di situ problemnya bagi saya pribadi, Ustaz. Artinya bagaimana kita melakukan rasa itu supaya tetap konstan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketiga dulu ya. Berat-berat nih. Pasti ya berat. Tapi saya klarifikasikan dulu. Saya tidak pernah minta kita semua untuk menjelaskan bentuk surga. Saya tidak pernah minta bentuk surga kayak apa. Yang saya tanya tadi, apa yang bapak-bapak dan ibu rasakan, atau apa yang bapak-bapak itu ketahui tentang surga. Apa yang dirasakan dan apa yang diketahui tentang apa bentuk surga. Karena keterangan dari Muhammad, surga itu adalah mana ainul rohat, tidak bisa dilihat, mana udun sanah, tidak bisa dirasakan dengan hati. Surga itu adalah hakikat yang tak pernah dilihat oleh mata kita, tak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tak pernah terlintas dalam hati sanubari kita.
Jadi dari mana yang kita terima? Yaitu dari yang diperdengarkan Allah kepada kita melalui ayat dan hadis Rasulullah. Jadi begini, tentang yang pertama, saya harus pilih mana? Sholat yang lain. Coba dengarkan dulu, dengarkan. Saya mulai membaca ayat pendek, lalu ayat-ayat yang panjang saya baca setelah sholat, atau saya baca ayat yang panjang karena saya ingin merasakan nikmatnya sholat meskipun waktu itu saya membuka mushaf. Tak begitu ya? Jawabannya nggak bisa hitam putih, nggak bisa. Bagi itu dari Sufi, namanya Abu Nasr As-Sarraf Al-Tusi. Beliau berkata begini dalam kitab Al-Umar. Makanya para Sufi lebih suka sholatnya itu cepat selesai daripada dia terlama-lama dalam sholat. Cuma apakah bapak-bapak, ibu-ibu akan percaya mereka akan sholat dalam secepat itu? Tidak. Saya tidak akan percaya. Karena ini orangnya sudah merasa enaknya berdua-duaan dengan Allah. Dia sudah merasakan nikmatnya berdua-duaan dengan Allah. Gak mungkin kita bayangin Al-Fatihah selesai, Qul selesai, rukuk. Saya tidak bisa bayangin. Karena ada di antara mereka itu sholat isya sampai jam 10 baru selesai. Itu gimana caranya? Tidak mungkin kumpul di situ. Cuma gambar yang ingin ditampilkan kepada kita dari perjalanan itu adalah mending kita menunaikan sholat meskipun cepat, tapi khusyuknya full, daripada kita berlama-lama tapi kita jalan-jalan ke sana kemari. Itu dia. Jadi ketika kita mampu melakukan yang lama dengan bobot yang lebih bagus, masa akan dikatakan oleh yang sebentar dengan bobot yang seperti itu? Betul tidak? Cuma di saat kita tidak sanggup, kan ada masa kita itu yang di mana gitu ya. Tapi kita harus sholat ya. Kita berusaha sedemikian, makanya diawali dengan wudu segala macam agar jiwa kita bisa tenang. Wudu itu menenangkan suasana hati, memfokuskan kita yang lebih karena Tuhan. Makanya setelah wudu itu, ini para ulama mau lebih ya. Setelah wudu itu, kita kalau kedengaran azan lalu wudu itu pinginnya pergi ke mall, pergi main WA, pergi sholat. Halo, masuk waktu duha, gak pakai azan kan? Lalu kita wudu, itu pingin main WA, pingin main TikTok, atau pingin sholat duha. Kenapa masih main TikTok? Itu yang membuat perasaan, niat, keinginan yang muncul ketika wudu menjadi terbang dia. Hilang dirampas oleh gadget. Makanya setelah itu ya sudah, lakukan yang terbaik, sholat, zikir, sholat, selesaikan. Udah capek, baru berdoa. Ini wudu kita tuh banyak yang panas di rumputan itu gara-gara itu. Dan jadi jawaban tadi itu adalah mana yang bagus ya, memang bisa ini, bisa itu, terserah saja, tergantung kondisi kita masing-masing. Yang kedua, ulama jawab sedikit tahu, lalu kemudian yang kedua apa? Pertanyaan yang jawabannya apa? Tadi kalau saya sudah ya, ada salah satu pertanyaan tadi pas pengajian dia keluar tapi soal ada kajiannya. Bagaimana kami yang tua-tua ini bisa merasakan gitu ya dia? Bagaimana kami yang tua-tua ini bisa merasakan begitu kan? Ya. Yang kedua saya, yang di surga itu. Maka kita bisa merasakan bagaimana yang seperti yang dikatakan oleh Allah. Baik. Jadi ini sebenarnya nggak satu pun di antara kita ini
berdiri dalam satu sholat jamaah, di sampingmu adalah orang kaya dan kau adalah seorang sarjana, maka jangan sekali-sekali kau beranggapan dia pasti kalah dari dirimu. Jangan. Karena apa? Orang kaya akan beramal dengan kekayaannya, kamu akan beramal dengan ilmu. Tapi jangan lupa, orang yang tak punya apa-apa, dia beramal dengan ketidakapa-apaannya. Dan siapa yang paling dulu sampai, itu hanya Allah yang tahu. Jadi, sekarang pertanyaannya, kami sudah tua-tua Ustaz, udah terlambat, masih bisa nggak untuk seperti itu? Saya kira Umar bin Khattab masuk Islam itu bukan pada umur 15 tahun. Bahkan beberapa orang yang lain, Hamzah, masuk Islam itu pada umurnya sudah sangat senior. Ya, usianya lebih kurang sama dengan Rasulullah. Tapi sudah senior. Ada yang lebih tua lagi, banyak yang lebih tua lagi, dan mereka ternyata bisa-bisa aja. Cuma masalahnya itu bisa sampai kepada Allah dengan baik. Kami ini bagaimana? Apakah kami termasuk orang yang akan sangat disayangkan atau tidak? Itu kita nggak satu pun yang tahu. Cuma sekarang yang bisa kita lakukan saja dengan sebaik mungkin yang dapat kita kerjakan. Itu saja. Dan pastikan itu didasarkan dengan keputusan hati kita. Karena apa? Yang membuat kita jauh itu adalah ketika kita tidak bisa betul-betul menghadirkan hati kita pada apa yang kita lakukan. Itu ya. Ketika kita makan, bahkan makanan yang paling enak sekali. Saya nggak tahu, Bapak Ibu masih suka dengan hamburger yang di dulu itu apa? Sekarang tiba-tiba masih ingat aromanya kan? Masih ingat kan? Saya masih ingat umur. Masih ingat saya aromanya. Ketika itu dihadirkan, lalu saya memakannya tidak dengan perasaan saya kepadanya. Kira-kira saya sama dengan makan sesuatu yang apa bermakna makannya? Enggak. Tak bermakna. Makanya hadirkan saja hati kita ke situ. Hadir yang paling baik, ini ya. Hadir yang paling baik, tumbuhkan rasa suka dan rasa cinta. Tumbuhkan rasa suka dan rasa cinta. Selesai. Ini lagi soal zuhur. Tumbuhkan rasa suka dan rasa cinta. Senang kita mau sholat. Bukan semuanya mah. Bukan. Jangan gitu. Tumbuhkan rasa suka dan cinta. Itu yang bisa saya katakan. Karena kalau umpamanya rasa suka dan cinta itu hadir, maka insya Allah yang dilakukan akan sangat bermanfaat. Itu yang itu rasanya cukup sekaligus banyak ya. Yang terakhir, silakan lupa. Pak Dokter. Yang terakhir tadi menanyakan Ini mengenai itu Pak Ustaz, pemutus haji yang contoh saya seorang wanita yang memberi makan perasaan yang timbul di dalam batinnya itu sehingga di setelah mengingat semua dosanya seolah begitu Pak Ustaz. jadi gini ya, saya nggak nangkap betul. Cuma yang saya pahami, kisah itu sudah berulang-ulang sampai kita. Seorang pelacur hanya gara-gara kasih air, dia masuk surga kata Rasulullah. Saya pengurus masjid, ngurusin orang sholat, meskipun kadang-kadang sholat saya nggak fokus, masa saya masuk neraka gitu? Kan gitu? Ya. Pertanyaannya namanya bilang bapak ini masuk neraka itu siapa? Ada kan? Ya. Cerita tentang pelacur yang masih minum itu kan adalah hal yang paling minim
mukmin seperti itu pun kalau dilakukan lillahi ta'ala, Allah welcome. Dan Allah tidak akan lupa. Kalau Allah tidak lupa dengan perbuatan kecilnya, itu kecil banget. Ya, ngasih air, saya ambil air, saya kasih minum. Kecil. Tapi apakah di situ ada jaminan yang Allah lupa dengan dosa-dosa? Tidak ada. Cuma sekarang kok Rasulullah bilang dia masuk surga. Oh iya, perbuatan itu adalah perbuatan ahli surga. Dan Rasulullah tak cerita kepada kita apa ending berikutnya dari kehidupan perempuan itu. Jadi dia ditampilkan amal. Oleh karena itu, apa yang terlintas di kepala kita, kok si pelacur itu mau berlutut mengambil sepatunya, diciputnya air yang agak dalam itu agar si anjing bisa pindah. Kok dia mau berlutut dan berbuat seperti itu? Ada usaha nggak di sana? Ada keinginan tulus nggak di sana? Ada penyelamatan nggak di sana? Bisa nggak dia menangkap betapa halusnya anjing itu? Bisa nggak dirasakannya? Saya kira bisa. Lagi-lagi balik kerasa. Makanya dia lakukan dengan segenap hatinya, dia tahu Allah memuliakan yang seperti itu. Makanya kalau berbuat sesuatu, perbuatlah dengan sepenuh hati. Saya gimana Ustaz? Ya karena di sini ada pelacur atau apa ya. Itu kita berdoa, semoga yang dikasih Allah berkali-kali lipat dari yang dikasih untuk pelacur itu. Amin. Amin. Jangan kemudian pikir begitu. Amin. Amin. Atau Ustaz, dalam bayangan saya bahwa setiap mukmin itu ada masanya harus masuk neraka, tapi ujung-ujungnya tetap masuk surga. Kemudian ada pihak yang lain yang memang kekal di neraka. Saya nggak suka membahas prerogatif Allah. Tapi yang jelas kewajiban kita menghindar dari neraka. Kita pikir itu saja. Kalau kita sudah berbicara tentang itu susah, panjang diskusinya, betul-betul panjang. Makanya yang penting sekarang itu adalah bagaimana caranya agar bisa kita sebaik-baiknya meninggalkan hukum haram, makin dekat dengan perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik yang paling tinggi adalah kebaikan yang memang dalam hati satu kali kita tercantum terpatri lillahi ta'ala. Saya kira itu yang banyak supaya adil. Tadi bapak-bapak ada 3 pertanyaan. Ibu-ibu ada? Ada. Ya bapak-bapak 3. Sekarang ibu-ibu kalau tidak ada 3 yang tanya. Tidak ada. Bapak 2 ada 2? 1. 1 ada? Tidak. Berarti sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, kan ada belakang ada tadi Ustaz ya. Masalah sholat tadi Ustaz. Kenapa tadi kan memperagakan kalau kita sholat itu kan begini, misalnya layang saja. Apakah itu kita harus ulang sholat kita lagi atau kita? Tidak usah diulang. Diulang lebih parah nanti. Pikirannya kalau termasuk yang membatalkan itu apa? Tak ganti. Apakah tidur membatalkan dulu? Nah, ini para ulama berbeda pendapat ini. Coba itu apa yang dikatakan tadi? Yang dulu coba lalu dia sampai mana? Ini ada 2 lagi. Coba 2. Apakah tidur membatalkan
begitu ayam, saya sih. Umpama begini, imam khutbah Jumat, khatib, saya dulu Tadi ada. sah kan? Ini 10 menit saya tidur ya. Ya, terima kasih. Kata khatib, amma ba'du, wa ya ayyuhalladhina muslimun wa sampai ke pencerahan, sampai orang berdoa, orang itu baru sudah selesai, tapi musola, orang senang. Sah nggak? Sah. Sah nggak? Sah. Itu deh. Lalu begini, sah nggak? Enggak. Ekornya sudah pindah dari lantai. Ekornya sudah berpisah dari bumi. Dulu lagi, cuman etikanya mulai dari nama apa? Biasa Nabi. Lalu ketika sholat, saya begini. Sampai begini loh. Tadi duduk begini. Tenaga ekor. Sholat. Seperti ini daripada orang berlucu. Saya daripada lucu. Atau sholatnya begini. Begini. Ada terjepit. Saya kan, saya tanya topiknya. Ini terjepit nih. Karena kalau enggak Kalau saya batuknya nonstop, saya kasih tahu orang bersih nonstop, kalau tidak tahu ada panjang kita yang karena kita dulu ketika kita bersih itu kesadaran kita hilang sendiri. Saat itu hilang. Kalau berkali-kali sudah bersih. Untuk itu tidak kalau nggak kayak gimana? Ya sudah pindah. Emang boleh saya? Boleh gitu? Jadi makanya kalau sholat itu mau kalau dia mulai, ini kata alim ulama sebaiknya gosok gigi. Kenapa Rasulullah melakukan siwak? Saya nggak tahu hukumnya apa dia makan. Konon katanya kalau kita siwak sebelum sholat itu, makan nggak ngadu kali. Itu gunanya siwak itu. Semuanya diikatan. Oke? Ya. Tadi di belakang kita saat kita sudah bahasa ya. Ini sebentar ini ya, serius sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, semakin usia kan berbeda tua semuanya. Sementara sholat itu sendiri harus dalam keadaan suci dari atas kecil dan atas besar. Nah, yang kita tanyakan bagaimana yang sudah tua ini untuk menjaga itu. Ketika buang kecil perasaan kita
kita lakukan. Kapan kita dikatakan telah melakukan perkara yang haram? Adalah ketika kita tahu barang itu haram. Ada lagi babi, saya kira sapi, saya makan itu. Satu minggu itu aja, sampai di Indonesia diundang orang, makan apa di situ? Ada dagingnya namanya makan babi, maksudnya sapi, sapi. Dosa kan? Tidak. Kenapa? Tidak tahu. Saya kira sudah suci. Ternyata ada yang loncat ini. Itu di luar kesadaran. Kalau sudah begini sudah membawa berpisah. Enak Islamnya. Enak. Tapi masalahnya kita merasa ada yang loncat, tapi kita beda. Yang sering begitu kita menafikan dan kita nggak mau cek. Yang sering kita menafikan dan kita nggak mau cek seakan-akan susah. Itulah berwudu. Padahal air banyak. Yang terjadi seperti itu biasanya. Tapi kalau memang tidak ada merasakan itu, cuma tiba-tiba ketika udah mengganti pakaian, ternyata ya sudah mau itu belum puasa kita. Dan luar puasa. Cuma ya, saya tidak tahu bagaimana dengan buang air kecil. Tapi kalau dengan kentut, saya dikasih orang ilmu yang buka kentutnya. Oh ya, tadi kan sudah Allah sendiri. Mohon maaf. Ini ya. Untuk masalah kentut itu, memang caranya perut itu dikeraskan, ditahan. Siapa yang pernah ikut bela diri? Ini, pukul, tahan, kan tahan dulu. Supaya nggak sakit kali kan? Nahannya kayak gitu, ditahan. Lalu ekornya kencengin, memang tahan itu. Lalu sholat. Insya Allah nggak akan betul-betul, tapi tahan terus ya. Tahan terus. Emang bisa Ustaz? Bisa. Saya ketika pertama-tama kali ilmu ini, capek saya. Nggak pusing di antara nahan dengan itu. Tapi ya sama dengan mobil. Ketika kita bawa mobil itu kan semuanya harus ditahan kan. Udah main, dari lingkungan ini. Dilatih, dalam 2-3 hari selalu terbiasa teman. Makanya tentunya agak mundur dari kita ditahan sehingga ini kan keras. Makanya kadang-kadang begini sama dia. Makanya keluar berikutnya apakah itu mengaruh pada urin atau tidak mau Islam. Tapi kalau untuk kentut itu mungkin salah satu tips. Saya kira begitu. Acara tanya jawab ini cukup sampai jam 10, jam 11. Dalam jam 11 tidak ada lagi karena waktu berjalan terus. Supaya kita dapat hadiah, tidak ya. Kumpul-kumpul nanti tidak ya ngobrol-ngobrol sama makan. Jadi terakhir Pak Alamsah. Ini biasanya apa hubungannya dengan politik? Terima kasih pengurus kita, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada yang saya tangkap dan apa yang Pak Ustaz sampaikan, bagaimana saya menyampaikan bapaknya bahannya itu. Ada mengenai taufik dan hidayah. Jadi yang paling tinggi yang kita dapatkan adalah taufik dan hidayah dari Allah kan itu. Pertanyaan saya Pak, karena kalau kita melakukan taufik atau hidayah dari Allah itu, apa yang kita kerjakan itu selalu berjalan sesuai dengan tuntunan Allah kan itu. Nah, pertanyaan saya Pak,
bisa merasakan bahwa kita dalam hidayah dan apa dengan masa belum datang dalam hidayah? Apakah kenapa kita apa yang kita lakukan hari-hari baik-baik saja atau bagaimana? Dan apakah itu akan bisa hilang lagi dalam hidayah itu tidak bertahan terus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi taufik dan hidayah, tapi hidayah taufik, hidayah taufik adalah hidayah yang menggerak kita melakukan sesuatu sesuai dengan hidayah yang ada nggak masanya kita tidak mendapat hidayah? Ada atau tidak? Ada. Itu adalah ketika kita dalam keadaan tidur, ketika kita dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar artinya bisa gila, bisa kaget. Ketika itu kita tidak dapat hidayah. Tapi di luar daripada itu, insya Allah hidayah itu berkembang. Cuma hidayah yang mana satu dari yang 5 ini? Kan gitu. Ada hidayah yang disebut dengan insting, ada yang disebut dengan panca indera. Kita mengetahui atau menyikapi sesuatu berdasarkan yang kita tangkap secara inderawi, secara instingtif. Ada yang ada yang melalui ajaran agama. Itu kan ajaran agama itu kan nggak ada kata ya, diturunkan. Kemudian satu lagi ini hidayah taufik. Ini adalah yang betul hidayah, tapi kita kemudian tergerakkan untuk melakukannya. Melakukan apa yang bisa jadi yang paling terserah saja. Nah, bisa nggak umpamanya hidayah itu nggak datang pada kita? Kemungkinan besar bisa. Kecuali dalam dua keadaan dari tidur dan gila. Yang ada itu adalah kita over hidayah. Terlalu banyak tahu dan terlalu sedikit amal. Itu terlalu banyak tahu dan terlalu sedikit amal. Nah sekarang pilih mana? Pilih. Jadi yang namanya hidayah berhenti itu no way. Tapi yang namanya saya tidak melakukan apa yang sudah saya ketahui, itu yes way. Itu bukan memiliki yes way. Yang banyak seperti itu. Bukan yang banyak itu bukan nggak sadar tiba-tiba ada percikan dari urin yang keluar. Itu yang nggak sadar itu jangan. Kebanyakan sadar. Cuma kemudian dianggap tidak terjadi apa-apa. Jadi saya kira itu ya. Banyak waktu sudah habis. Tolong ditinggalkan nomor HP Ustaz. Siapa tahu nanti ada yang japri menanyakan. Jadi mohon maaf ini makin tua ini mungkin banyak yang ditanyakan kayaknya. Karena kita ingin masuk surga semua ini. Bagian supaya masuk surga semua, ketemu kita di sana. Baiklah Pak Ustaz, terima kasih. Silakan di dulu. Pak Ustaz kasih atau 2 menit telepon bapaknya kan ada. Kesabaran dari ibu mendengarkan ini. Saya mohon maaf kita ada maksud untuk mandi ya, bagi bapak-bapak ibu yang telah ngomong nanti itu tidak. Yang seperti ini karena kebetulan kita sedang membahas. Saya di alis yang lama. Kita betul dengan sama-sama baca doa ya bapak ibu. Ma'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani.
صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا أهدنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم أعمالنا بحسن الخاتمة وأدخلنا الجنة مع الأبرار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, untuk selanjutnya ya Pak Ustaz banyak kan? Yang hadir menurut absen hari ini 254. Ya, termasuk hostnya. Berarti kemarin 260-an ya.